firman Tuhan. Jangan hanya sebagian kau bilang. Hai istri-istri, kau pembantu bagi suami. Lengkaplah bacanya. Hai suami-suami, engkau adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus yang mau berkorban. Baik dong, yang mau berkorban. Ini enggak, dasar memang dia yang apa, otaknya kotor, berselingkuh, dia berzina, HP-nya pun sampai ke WC pun dibawa. Hah? Pakai kode-kode lagi, hah? Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi, kepada para penilik jemaat dan diaken, yang ditulis oleh Paulus dan Timotius. Karena mereka bersyukur dan berdoa melihat kebaikan daripada jemaat Filipi ini, di mana surat ini dituliskan Paulus dari penjara waktu itu, karena dia dituduh menjalankan atau mengabarkan ajaran sesat kepada banyak orang, sehingga beberapa orang Yahudi yang tidak menyukai Paulus karena efek daripada penginjilan yang dia lakukan itu membuat banyak sekali orang yang menerima Yesus. Dan hal ini membuat orang-orang Yahudi dan beberapa yang lain memfitnah dan mencari jalan bagaimana supaya menghentikan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena itu dia menuliskan surat ini dari penjara untuk memberikan kekuatan kepada jemaat yang baik yang ada di Filipi, agar mereka tidak menjadi goyah jikapun mereka mendengar berita yang jelek tentang mereka. Di sini ini nasihat untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Artinya di dalam kehidupan kita ini Golbert dan Delima, patron kita adalah Kristus. Pola kita adalah Kristus. Apalagi sebagai guru sekolah minggu dan keluarga Parhalado dirimu, itu menjadi semacam tanggung jawab, tapi bukan yang membebanimu, tetapi justru memicumu untuk menjadi yang lebih baik. Kalau dulu dirimu single Golbar, paling yang kau perjuangkan hanya nama baik Bapa dan nama baik Kristus karena kau guru sekolah minggu. Tapi sekarang tanggung jawab itu Delima ikut juga kau pikul, karena nama Kristus, karena mertuamu juga ada Sintua, dan juga karena Golbert juga guru sekolah minggu. Entah diteruskan atau enggak. Kau teruskan enggak? Oh, karena pindah ke Siantar besok, teruskan aja. Temanmu juga berkeluarga juga diteruskan, enggak masalah. Nah, artinya yang mau saya katakan kepada kalian, sebenarnya keluarga itu adalah miniatur daripada gereja. Keluarga itu adalah miniatur daripada kerajaan Allah, di mana hidup kita, aktivitas kita di dalam berkeluarga menjadi gambaran daripada kerajaan Allah itu sendiri, di mana Kristus menjadi kepala gereja
di mana Kristus harus menjadi patron, pola, atau panutan teladan di dalam kehidupan kita. Apa dikatakan oleh Paulus tentang pernikahan Kristen? Itulah yang dikatakannya di Efesus 5 dan di Galatia, bahwa seorang laki-laki itu harus seperti imam, seperti Kristus yang membela jemaatnya. Dan istri itu adalah pembantu katanya. Tapi pembantu apa? Pembantu daripada suami, di mana suami menjadi imam, pembela bagi dia. Makanya kadang-kadang lucu nengok orang Batak ini, gak fair. Kalau dia mau menang sendiri, laki-laki Batak setia teh. Sebahagiannya yang kubilang yang belum bertobat. Kalau dia gak cocok sama istrinya, atau gak senang dia, atau istrinya protes, sipo, unang mangalo-alo. Hamu akan inatai pembantu di kami. Oke, aku terima itu. Kami perempuan pembantu suami. Tapi suami yang seperti apa? Beda tong. Suami yang seperti Kristus yang mau berkorban. Jangan kayak deba bapak-bapak. Deba aku bilang, yang merasalah. Kalau merasa udah gak dikasih gajinya, tukang rokok, gajian di kedai tua, marjuji, marboru-boru, manujangi, gaji pun gak pernah dikasih. Kalau berdasarkan apa? Feminisme, kemajuan emansipasi, bahwa songoni si gonioddo ido. Jangan diperkosa firman Tuhan. Jangan hanya sebagian kau bilang, hai istri-istri kau pembantu bagi suami. Lengkaplah bacanya. Hai suami-suami, engkau adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus yang mau berkorban. Baik dong, yang mau berkorban. Ini enggak dasar memang dia yang apa, otaknya kotor, berselingkuh, dia berzina, HP-nya pun sampai ke WC pun dibawa. Hah? Pakai kode-kode lagi. Hah? Tapi kalau cerita diburuk-burukannya lah istrinya, dibilangnya lah istrinya yang gak bisa ngurus. Istrinya bau bawang dari pagi sampai sore. Kau mau istrimu wangi? Kasihlah uang. Kasih pembantunya banyak. Satu tukang cuci, satu tukang gosok, satu tukang masak, satu tukang membersihkan rumah. 4 anakmu, 4 parorotnya, bikin. Kasihlah uangnya banyak-banyak biar tiap hari ke salon. Biar dibeli parfum Chloe yang harga 2,5 juta. Yang sekali pakai semerbak sampai sore. Ahora. Jangan banyak menuntut kalau kau sendiri tidak bisa melakukan do something, do the best untuk keluargamu. Yang menikah itu Goldberg sebenarnya Dosni Roha. Dosni Roha membina Saud. Pir mak. Bagi dos asa mok. Tong. Jangan gajian langsung bayar hutang ke kede. Gak cocok tunjangi. Mangalo sikit istrinya, topari. Waktu di Padang Bulan tanyalah itu bapakku, Sinto 9 juta pensiun. Ku bilangnya itu. Kalian mama-mama kalau terus dipukuli sama suami kalian, aku orang nomor 1 bilang belajar karate. Aura. Mama-mama harus tahu mempersiapkan dirinya. Kalau menghadapi suami tukang mukul, belajar kok karate. Setuju aku. Kenapa? Bercerai kita nggak boleh, haram. Tapi tidak mungkin kita dipukuli sampai tua kan? Berat dong. Persiapkan dirimu, belajar kok karate. Ngadu kepada polisi.
isi malu, harga diri coy, harga diri bro, harga diri Ces katanya. Jadi kayak mana caranya? Belajar karate. Mau dipukul ya, mainkan, ahora. Amit-amit dia memukul untuk bela diri. Tapi jangan pula jadi kau yang menindas suami. Kayak di kampung kami di Sedempuan. Suamiku kan Siregar. Makanya berbahagialah kalian bapak-bapak yang lebih besar dari istri kalian. Karena istrinya ini tinggi besar, suaminya ini kecil, Golber. Untunglah kau imbang-imbang. Kalau tadi lebih besar si Delima, siaplah kita ini. Iya. Jadi istri suaminya ini, amat tayang di kampung kami Sidempuan ini, merokok, merjudi, marboru-boru. Soheai, molo misalnya mangguris, dapatan gotani ahai, karet bahasa Batak. Rempong. Molo ngamang guris, dapat ibana gotani rabbongi, ngadapot hepeng sentokke, sohea di leon tua inat tanah. Anon karejona modom. Jadi tiki ide 5. Dodio Golber lagi musim apa? Mamuro. Jam 5 pagi ikon lao inat tahun Mamuro. Aka unggas. Mulai ibana. Ngaloja ibana anak-anak susun paku 5. Setahun satu. Nah paling geleng di ayun, di anggunan. Kalau orang Sidempuan bilang anggunan. Jadi mula ma ibana. Di ibana ma ngamar lapu-lapu. Siahon, si buteton di anggunanon. Di ibana ma ngamale-male ibana tinggal korak di hudon. Ahanaon si panganan non dang ada boras. Di ibana ma mode mama tahun renges mangukor. Jam 7 dope ngamangukor. Papungu tenaga to ngamat tahun alani borngin ibana neng marjuji di kode. Alani geleng amat tahun dia painat tahun main amat tahun. Utamu dibuat ibana ma dia puton ibana ma dia hai dipintui. Asik utamu los mate maho. Roma amat tahun tolong nina ibana. Roma tetangga sude neng mangurup dia po kunang presiden hoto kunang atoy nina ina tahun alani tinggi bolo ni bana. Roma pung jojo nami pas bertetangga si matu aku ngabe inang ngamaraburan nilu kurang ajar ono ano pung tulang songono do tulang di hapit los mate mau ngamer budari ada tamu. Jadi berbahagia ama naumbalga cianinat tanah ada kesempatan ona hapit ima boru molo ngamuruk gabi si boli si bana dang boy dikuasai buasa gabi masa songonia karos na inaulongan ala dang adong dos di roha di bagasan pardongan saripeon idong bain di son contoh doi Golber nang D5 pir mok bagi dos asa mok ya sudah ulaoni ikon di bagasan dos ni roha mulo na mardongan saripe. Songon konseling na tuari. Tanda madirim D5. Tanda madirim Golber. Ngados roha muna taringot parhepengon nga makatay. Taringot adat pehita nga makatay na tuari. Alay unang di panengel-nengel. Masuk bikin kiri keluar kuping kanan margumo-gumo baba. Habis masker. May datong. Wala pa dito sa margungo mo, ikaw manggagati masker. Ikaw marlapatan ma, molo nga di poday. Ala di ima, dos ni roha do. Ido na didokon, hata ni debata di son. Ya, hidup bersama menaruh pikiran seperti Kristus. Yang menjadi pertanyaan kemudian apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia belajar menyangkal diri. Puncak penyangkalan diri yang paling tinggi adalah
pengorbanan Yesus yang bersedia untuk dilupakan dan berusaha melakukan yang terbaik bagi ciptaannya. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam dunia orang mati. Tidak ada. Dan Yesus tahu itu. Karena itu dia datang dan menjadi manusia dan masuk ke dalam dunia orang mati. Karena hanya dia yang dapat melepaskan dari racunnya si iblis. Karena itu ketika dia masuk ke dalam dunia orang mati, disitulah Tuhan mengalahkan si iblis itu. Sebenarnya kalau menurut logika manusia yang terbatas ini, capek kali Tuhan itu ngurusi kita. Matikan aja satu-satu yang bandel ini. Ciptakan lagi manusia baru. Apa rupanya? Bisa saja. Tapi ternyata pikiran Tuhan itu tidak sama dengan pikiran manusia. Kalau pikiran Tuhan itu kayak mana kita ciptaannya itu hidup dengan penuh damai sejahtera. Kalau di dalam pikiran Tuhan itu bagaimana manusia itu hidup mardame-dame, marsonang niroha. Jangan seperti kita orang Batak. Kalau nggak cocok gara-gara jagal satanggo mau acik roha. Mau mardandi yang maradat pun halani jambar boy do gabe sedat maradat. Gara-gara sinamot karena kurang sarimis olodo sedat alani sinamot. Padahal banyak di situ yang menikah. 100 juta, 150 juta sinamotnya marsirangnya. Jadi jangan alani sinamot. Ala dos ni rohado umbai na saud. Alani ima karos nei naulongan. Dikatakan di sini lagi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Galbert D5. Pikiran Yesus itu, pikiran Kristus itu, bagaimana masing-masing kita mau berkorban dan memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Seperti aku bilang di konseling kemarin, D5 dan Golbert, cinta yang paling tinggi sebenarnya ketika kau berani untuk melepas. Cinta yang paling tinggi sebenarnya di dalam kekristenan adalah cinta yang berani untuk dilupakan. Itulah arti menyangkal diri, berani untuk melupakan seperti Yesus. Dia itu raja, dia itu anak Allah, dia yang memiliki segala sesuatu di semesta. Tapi dia bersedia meninggalkan tahtanya, kekayaannya, kemuliaannya hanya untuk kita manusia. Seperti itu juga dengan dirimu Golbert. Lihat contohnya Nabi Hosea. 2 kali Nabi Hosea disuruh Tuhan kawini pelacur Gomer itu. Dan 2 kali Gomer mengkhianati dia. Tapi berkali-kali Hosea mengampuni dia. Lihat kita orang Batak. Rata-rata laki-laki di seluruh dunia. Kalau istri selingkuh boleh diceraikan. Tapi kalau suami selingkuh, istri harus nerimo. Gak fair. Gak fair sebenarnya. Karena itulah mau diingatkan, laki-laki perempuan sama di hadapan Tuhan. Kalau pasanganmu berkhianat, hendaklah kau mengampuni. Tapi aku percaya, Golbert ingat kau anak siapa. Kau anak si tua, kau guru sekolah minggu. Tidak mungkin kau melakukan itu kan Mang? Tidak mungkin, ingat Tuhan yang di atas. Begitu juga dengan D5. Kau orang yang taat beragama. Kau tahu itu. Aku percaya kau tidak akan melakukan itu. Jangan pernah melakukan itu seperti orang-orang lain. Hidup keluarga kalian harus kudus adanya. Karena itulah seperti pikiran Kristuslah pikiran kalian di dalam menjalani rumah tangga kalian.
mencintai pasanganmu dengan ketulusan yang sungguh-sungguh dari Allah. Dan ya seperti yang kita bilang kepada orang Inang Simbolon sama Amang Inang Sinaga, ya kan Inang, berdua jangan terlampau mangatoi rumah tangga anakmu. Begahamu naduai menang hepot. Kalau nggak diminta saran, dah usah makuling. Baik datang, unang campuri. Mula hamuna dua, Inang Simbolon dan Inang Sinaga yang mencampuri pamasuk magel yang munaon tu bortian muda be. Menang pakawin. Banja-banja hitam makatai. Kalau mereka berani memutuskan menikah, artinya mereka ini sudah besar. Biar mereka putuskan sendiri. Kalau mereka tertuk-tuk baru Leon saran. Jalengo D5. Kalau ada masalah tentang si Goldberg ini, selesaikan ngomong. Ya bilang ya, enggak bilang enggak. Beda dah. Dan ingat D5. Kalau ada macam-macam si Goldberg ini, lebih baik kau cerita sama mertuamu perempuan daripada dengan mamakmu. Kenapa? Karena walau bagaimanapun dia anak mamaknya. Mau ditunjangi mamaknya pun, ditinju bapaknya pun, dia tetap anak mamaknya bapaknya. Darah itu lebih kental daripada air. Begitu juga Goldberg. Kalau ada macam-macam si D5 ini, jangan kau ngadu-ngadu sama mama, sama bapak. Ngadu sama mertuamu. Lebih bagus mamaknya yang memukul D5 daripada mamakmu yang memarahi. Kau dengar itu, Mang? Karena dia tetap anak mamaknya, anak bapaknya. Begitu? Tahu kau banyak orang merbadai, mersirang, gara-gara apa? Ngadunya sama mamak masing-masing. Ya bertempurlah, terjadi pertempuran. Ya? Jadi bersikaplah bijak. Termasuk hal-hal yang kemarin kita katakan. Tidak usah panjang-panjang lagi nang katakan sama Mumang. Kalau doa gereja atau Mama Rana Marburu mudah. Ya ada 5. Jangan kayak orang-orang lain itu. Belum siap menjadi ibu, belum siap menjadi ibu. Laos ditutup debata. Iya. Ada kemarin kami doakan kayak gitu. Udah 5 tahun dia tidak punya anak. Terakhir datang berdoa. Roh Kudus bilang, Tuhan marah sama dia. Kenapa? Ditutupnya. Jangan sok-sokan. Belum siap lah untuk hamil, tutuplah. Tunggulah 2 tahun lagi, tunggulah 3 tahun lagi. Akhirnya tahu, marah Tuhan. Ku bilang, kau gijang roha, kau lebih penting karirmu. Kalau memang lebih penting tadi karirmu, ndak usah kawin kian kau. Namanya orang menikah pasti diberkati marana merboru. Minta ampun kau sama Tuhan, kau sumbat rupanya. Diamlah dia. Iya Inang, aku mengejar karir. Jadi kenapa kau kawin? Kau pikir orang menikah itu hanya keinginan seks belaka, hanya kesenangan seks belaka? Orang menikah disuruh juga beranak dan beranak cucu dan bertambah banyak. Kalau doa gereja ya D5 nang di Hogolberg marana marboru mada di pasu-pasu debata ma bortem muna nauli taringot hamuna 2 paduahon ikon songon pikiran Kristus ma pikiran muna na 2 aha penamasa di bagasan pardalanan pardongan saripion muna ikon parjolo Yesus mamboto alani boha carana inang martangiang dungi patuluhon Goldberg. Kalau yang menikah itu harus berubah kayak kemarin kita ngomong agak romantis lah kok sikit kok kan orangnya agak kaku si Goldberg namion ya enggak gitu orangnya agak apalah hai cintaku negeriku Indonesia Raya merdeka perlu lo istri itu dipuji. Cantik kali kau cintaku. Mama Johannes misalnya, Mama Matius, entah Mama siapapun mau kau bikin nama. Mama Lukas, Mama apa? Itulah apa udah? Opung apa? Beda tong. Mesra lah sikit, kerja sama-sama. Jangan kau pikir istri itu dikasih untuk jadi babumu di rumah. Kerja sama.
melakukan segala sesuatu bersama-sama. Sudah itu cari waktu. Setiap malam minggu pergi kalian nonton. Akhir tahun 6 bulan sekali pergi. Kalau nggak ada COVID ini pergi ke Bali. Uang itu mesti dinikmati. Jangan cuma kerja aja nggak dibawa mati. Ya mang? Itu yang terakhir. Saya di Bata sama Mama Suhamu. Jala saya di Pargugui ma di Bata. HP nama asa di bagasan perjalanan ninggulumu. Tuhan Yesus Kristus ma nagabe kemudi yang menjadi nahkoda di dalam rumah tanggamu. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, hari ini anakmu, pelayanmu, guru sekolah minggu HKBP Menteng akan menikah dengan Delima Simbolon. Mereka akan mendirikan rumah tangga yang Tuhan inginkan. Berkati rahim mereka Bapak, sehingga anak-anak mereka seperti anggur yang mengelilingi meja mereka, sehingga mereka boleh dikatakan sebagai orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia. Genggam langit Tuhan, sehingga acara ini sampai selesai, bahkan acara adat pun segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin.